Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas modul 1.2 ruang kolaborasi kelompok 200 grup 2. Saya Diana Ekowati. Pada grup 2, saya berkolaborasi dengan Bu Ayu Sastikarani dari UPT SD Negeri 171 Gresik dan Bu Yuyun Oktavia dari SD Nurul Islah. Pada pembuatan tugas kolaborasi, kami didampingi oleh fasilitator kami, yaitu Ibu Tutut Lispriana, Magister Pendidikan, dan pengajar praktik Bu Riris Wulandari, Sarjana Pendidikan, serta Bu Happy Zakiatunisa, Sarjana Pendidikan. Alur presentasi yang telah kami buat antara lain Bu Ayu sebagai moderator, presenter kekuatan dan nilai guru penggerak akan disampaikan oleh Bu Yuyun, presenter penjabaran rencana kegiatan oleh saya, serta ditutup dengan tanya jawab dan kesimpulan. Pada modul 1.2 ini, kami mempelajari bahwa nilai guru penggerak yang kami dapatkan yaitu antara lain yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, 3 kolaboratif, 4 reflektif, dan kelima inovatif. Sedangkan peran yang harus dimiliki oleh guru penggerak antara lain yaitu yang pertama menjadi pemimpin dalam pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir menggerakkan komunitas praktisi. Dari nilai-nilai yang sudah disebutkan tadi, kami memilih satu nilai yang telah membantu kami dalam melayani murid dengan lebih baik di beberapa kegiatan sekolah maupun di luar sekolah. Dalam melaksanakan aksi inovatifnya, Bu Ayu melaksanakan dengan beberapa langkah kegiatan. Yang pertama yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah tentang ajuan ekstra baru yaitu pasukan baris berbaris. Kedua, penyampaian ajuan ekstra PBB ke forum besar atau Dewan Guru. Ketiga, memilih anak-anak sesuai postur tubuh yang dibutuhkan untuk pasukan baris berbaris. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan aksi inovatif yang telah dilakukan Bu Ayu di sekolahnya, yaitu yang pertama, penyampaian ekstra baru, melaksanakan lomba PBB sehingga mengantarkan para muridnya menjadi juara. Selanjutnya, nilai yang ditonjolkan oleh Bu Yuyun Oktavia yaitu nilai kolaboratif, yaitu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Ada 3 tahap yang dilaksanakan oleh Bu Ayu pada aksi kolaboratifnya, yaitu yang pertama, berdiskusi dengan rekan dan kepala sekolah. Yang kedua, berkoordinasi dengan pihak sekolah, wali murid tentang program yang akan dijalankan. Yang ketiga, kolaborasi antara guru dan siswa mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut. Berikut ini adalah contoh dokumentasi dari kegiatan aksi kolaboratif yang sudah dilaksanakan Bu Yuyun di sekolahnya, yaitu yang pertama mengajak diskusi para siswa, rapat antar guru, salah satunya adalah membahas ekstra baru yaitu ekstra renang. Yang ketiga, pertemuan wali murid membahas pelaksanaan kegiatan yang ada di sekolah bersama wali siswa. Sedangkan nilai yang saya ambil dari nilai-nilai guru penggerak yang ada yaitu berpihak pada murid. Saya senantiasa berusaha menghadirkan pembelajaran sesuai dengan karakter murid dan kebutuhannya sehingga saya dapat menuntun mereka menuju kodratnya. Kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid yang telah saya laksanakan di sekolah antara lain yaitu yang pertama, melaksanakan kesepakatan kelas sebelum memulai pelajaran.
Yang kedua, selalu memberikan pembelajaran yang kontekstual pada setiap materi yang saya berikan. Ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi ini antara lain yaitu pembelajaran yang mengikuti gaya belajar siswa. Kelompok disesuaikan dengan gaya belajar mereka yang lebih cenderung ke arah gaya belajar kinestetik atau audio visual. Berikutnya adalah penelitian berbasis minat siswa. Terakhir yaitu seminar project-based learning sesuai dengan karakter dan minat siswa. Dalam penguatan aksi berpihak pada murid, langkah-langkah yang saya lakukan yaitu yang pertama, kolaborasi antar guru serumpun, di mana di sekolah kami sudah terbentuk komunitas yaitu SIGAPS M8 dalam perencanaan dan evaluasi pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, membuat kesepakatan dengan siswa sebelum pembelajaran dimulai. Tiga, mendesain pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan sesuai dengan karakter siswa. Terakhir, memberi kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dan berpendapat. Berdasarkan hasil diskusi kami bertiga, yaitu antara saya, Bu Ayu, dan Bu Yuyun, kami merancang suatu kegiatan yang berbasis kekuatan nilai setiap anggota kelompok, yaitu inovatif yang dimiliki oleh Bu Ayu, kolaboratif yang dimiliki oleh Bu Yuyun, dan berpihak bagi murid. Adalah kegiatan class meeting. Harapannya pada saat pelaksanaan class meeting ini akan terwujud satu peran guru penggerak, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid, di mana mereka akan menjadi subjek utama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Langkah-langkah kegiatan dalam pelaksanaan kelas meeting ini dimulai dengan diskusi dengan kepala sekolah dan seluruh pimpinan sekolah. Dilanjutkan dengan membentuk kepanitiaan dan membuat juknis pelaksanaan kelas meeting. Berikutnya, rapat koordinasi antar siswa dan guru. Siswa juga selanjutnya akan berkoordinasi dengan rekan-rekannya di setiap jenjang kelasnya, baik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 di jenjang SMA, maupun kelas rendah dan kelas tinggi di jenjang sekolah dasar. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah pembuatan media publikasi. Dan ini di setiap jenjang, baik SMA maupun SD, ini disesuaikan dengan kemampuan dan karakter muridnya. Selanjutnya adalah pelaksanaan kelas meeting dan tahap terakhir yaitu rapat evaluasi bersama. Dari 3 nilai yang ada dalam diri kami, pasti akan muncul nilai-nilai guru penggerak lain pada saat pelaksanaan kegiatan ini. Antara lain yang pertama yaitu kolaboratif. Nilai ini akan muncul pada saat kita melaksanakan kegiatan diskusi dengan kepala sekolah, dan nilai ini juga akan muncul pada rapat koordinasi antar guru dan guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa di tiap jenjangnya. Pembelajaran berpihak pada murid ini juga akan muncul pada saat kita memulai membentuk kepanitiaan dan membuat juknis. Kepanitiaan seluruhnya diserahkan kepada siswa di tingkat SMA, tetapi tidak untuk di tingkat SD. Tentu ada campur tangan Bapak Ibu guru dalam membentuk kepanitiaan, dan ini umumnya akan menjadi tanggung jawab siswa-siswa di kelas tinggi, termasuk pembuatan juknis. Di tiap jenjang pun berbeda. Di tingkat SMA, Bapak Ibu guru bisa secara mandiri memberikan tanggung jawab penuh kepada siswa dengan Bapak Ibu guru sebagai pengawas. Namun di jenjang SD tentu porsi pengawasan dan peran guru ini akan lebih besar daripada peran siswanya. Nilai inovatif ini akan muncul pada saat mereka mulai membuat media publikasi. Di jenjang SMA, media publikasi ini
bisa diberikan dalam bentuk yang beraneka macam, mulai dari publikasi sosial media atau poster, tergantung kemampuan dan keinginan para siswa atau keinginan panitianya. Namun di SD ini akan menjadi satu pilihan utama, yaitu poster, di mana poster ini lebih mudah dikerjakan oleh anak-anak di jenjang SD. Pada waktu pelaksanaan kelas meeting pun akan ada nilai guru penggerak yang muncul, yaitu nilai mandiri, di mana siswa di SMA tentu saja lebih mandiri daripada siswa yang berada di SD, dan porsi pengawasan Bapak Ibu guru juga berbeda di antara jenjang SD dan jenjang SMA. Di rapat evaluasi bersama, tentu Bapak Ibu guru di SMA dalam setiap prosesnya hanya sebagai pengawas, sebagai fasilitator, dan sebagai motivator. Di jenjang SD tentu saja rapat evaluasi ini lebih banyak melibatkan guru dibanding siswanya. Dalam setiap kegiatan tentu ada tantangannya. Tantangan pada saat kita akan melaksanakan kelas meeting ini yang pertama dari siswa, di mana kita akan mendapatkan respon siswa yang pasif, dan yang kedua berasal dari guru, di mana kerjasama guru yang kurang ini akan jadi kendala. Solusinya untuk siswa dan guru ini yang peran utamanya adalah komunikasi. Di siswa, guru dan wali kelas harus siap memberi semangat dan motivasi bagi siswa untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sedangkan untuk guru, komunikasi yang efektif antar guru tentu saja akan menyukseskan kegiatan ini. Masuk ke dalam sesi tanya jawab, pada ruang kolaborasi kami mendapatkan 3 pertanyaan dari kelompok lain sebagai bentuk umpan balik atau saran dan kritik untuk kegiatan yang akan kami laksanakan esok, yaitu antara lain pertanyaan dari Bu Yayu kelompok 1, yaitu peran siswa di jenjang SD dan SMA tentu berbeda. Bagaimana batasan dalam pembentukan kepanitiaannya? Hal ini sudah dijawab oleh Bu Yuyun dan Bu Ayu dari kelompok kami, di mana kami melibatkan kelas tinggi untuk berpartisipasi, tentu saja dengan bimbingan guru agar mereka terbiasa memanajerial sebuah kegiatan dan menumbuhkan rasa kepemimpinan dari kakak kelas ke adik kelasnya. Pada pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan juga dari Bu Yayu kelompok 1. Bagaimana sistem pembelajaran berdiferensiasi secara konkret yang sudah dilaksanakan oleh saya? Pertanyaan khusus saya, jawaban yang saya sampaikan pada waktu itu adanya, yaitu yang pertama, di sekolah kami sudah ada tes psikologi di awal pembelajaran, sehingga guru tiap mapel di SMA Muhammadiyah 8 sudah tahu gaya belajar tiap siswa yang lebih banyak audiovisual dan kinestetik. Dengan begitu, kita lebih mudah mengaplikasikan atau merancang pembelajaran sesuai dengan karakter atau gaya belajar mereka. Selain itu, selain data yang diperoleh dari guru bimbingan konseling, di setiap pembelajaran kami juga sudah dibiasakan mengadakan asesmen awal untuk mengetahui pemahaman awal dari tiap siswa, dan ini sangat berguna untuk memudahkan kami mengetahui tingkat pemahaman siswa sebelum memasuki pembelajaran yang akan disampaikan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya juga disampaikan oleh kelompok 1, yaitu Pak Sugianto. Bagaimana penerapan mewujudkan kepemimpinan murid pada kelas rendah? Di sini pertanyaan dikhususkan kepada Bu Ayu. Bu Ayu sudah menjawab di ruang kolaborasi, di mana kepemimpinan di kelas rendah dapat dimulai dengan mengajari mereka untuk berani bertanya.
berani berpendapat dan menumbuhkan rasa percaya diri sehingga mereka memiliki bekal untuk menjadi pemimpin yang cerdas dalam komunikasi dan memiliki rasa toleransi. Sehingga wujud kepemimpinan di sini bukan berarti bisa mengatur yang lain, tapi tidak harus dimiliki di kelas tinggi, tapi kelas rendah pun mereka sudah dibiasakan untuk menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, yaitu berani bertanya, berani berpendapat, dan memiliki rasa percaya diri. Tugas kedua yaitu refleksi surat terima kasih dan apresiatif, yaitu rekan dalam kelompok saya di ruang kolaborasi yang menurut saya sudah memiliki satu nilai yang masih perlu saya kembangkan. Dalam kegiatan kolaboratif ini, saya dibantu oleh Bu Ayu dan Bu Yuyun dalam menyelesaikan pembuatan media presentasi dengan baik. Bu Ayu dengan nilai inovatifnya, Bu Yuyun dengan nilai kolaboratifnya. Dalam pembuatan media ini, Bu Yuyun sendiri sangat kolaboratif sekali, di mana beliau bersedia untuk datang ke sekolah saya, membantu saya secara offline dalam menyelesaikan PPT secara langsung. Dan ini sebagai wujud bahwa Bu Yuyun ini sangat kolaboratif sekali. Terima kasih kepada Bu Yuyun yang sudah membantu saya menyelesaikan media ini dan juga mengingatkan saya dan Bu Ayu untuk menyelesaikan tugas-tugas kami tepat waktu. Terima kasih Bu Yuyun. Namun, apabila saya diberi pertanyaan, nilai apa yang harus saya kembangkan dari rekan-rekan saya ini, maka ada satu nilai yang belum ada atau belum berkembang sepenuhnya dalam diri saya, yaitu nilai inovatif yang dimiliki oleh Bu Ayu, di mana Bu Ayu sendiri sudah memberi contoh bahwa beliau dapat memberikan satu gebrakan di mana di sekolahnya belum ada ekstra PBB, di mana ekstra ini sangat penting dalam kegiatan upacara bendera. Bu Ayu dengan di awal memulai pekerjaan di SD-nya punya inisiatif secara langsung untuk membuka ekstra baru demi menampung memfasilitasi bakat siswa di bidang kepelatihan baris berbaris, dan ini tentu saja menjadi inspirasi bagi saya untuk terus mengembangkan nilai inovatif dalam diri saya dalam mengembangkan sekolah saya sendiri di SMA Muhammadiyah 8 Gresik. Terima kasih Bu Ayu. Demikian akhir dari tugas ruang kolaborasi modul 1.2. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan.